Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratul kurama wal fudhala wal aiza. Yang saya hormati sahabat Samsul Anwar SE selaku pimpinan GP Ansor cabang Jepara. Yang terhormat sahabat Muarifin SPDI selaku Ketua GP Ansor PAC Bate Alit. Yang terhormat Gus Sabik selaku Ketua MDS RA cabang Jepara. Yang terhormat Gus Ulum Futuhul Ulum selaku Ketua MDS RA PAC Bate Alit. Yang terhormat sahabat Supriyanto selaku Kasat Koryon Banser Bate Alit. Yang terhormat sahabat-sahabat GP Ansor ranting se PAC Bate Alit. Pertama, marilah kita muji syukur wonten hadirat Subhanahu wa taala yang selama ini kita selalu diberi kenikmatan, taufik serta hidayahnya sehingga kita selalu aktif dalam menjalankan program-program GP Ansor di Bate Alit. Dengan ucapan Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salawat ma salam marilah kita haturkan ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita ikuti apa yang menjadi syariatnya dan beliau yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah, lebih-lebih syafaatul mah. Biqaulina wa biqaulikum Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankanlah kami di sini mengisi pengajian atas nama GP Ansor PAC Bate Alit yang dimotori oleh MDS RA PAC Bate Alit dengan tema yaitu pembacaan kitab Jawahirul Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Maqbulan biridhoillahi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa juwaji wa dzurriyyati wa ikhwani wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal jami'il malaikatil muqarrabin summa ila hadrati Abdullah Habib summa ila hadrati Bahasba wa ila hadrati jami' ustadina wa syekhina wa murabbina khususan Mbah Makmun Abdullah Balekabang wa ila hadrati Mbah Haji Hayatun Abdullah Balekabang wa usulihima wa furu'ihima wa alihi silsilatihima wa li tariqatihima wa li baitihima wa auladihima wa ila jami'i talamidhihima wa ila hadrati khasatan mu'alifadal kitab wa farallahu dunubahum wa syatara jubahum wa nawara kuburahum wa yuli darujatin fil jannah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahi ala salatihi thumma salamullah ma salatihi ala nabi ja'a bit tauhidi wa qad khalat dinu anit tauhidi. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah Subhanahu wa taala. Ala salatihi krana peparingi pun Allah Subhanahu wa taala utawa ing atase peparingipun tambah rahmat takdim Gusti Allah. Sumasallamu mongko nuli utawi rerubahanipun Allah ma'a sholatihi iku sartanipun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ala nabi iku muga-muga tetep ing atasipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa kang teka temurun dipun utus sapa Gusti Nabi bitauhid kelawan nyuwijake wa qad khala lan teman-teman netepi ad-dinu ad-dinu apa agama ala tauhidi sangane tauhidi sanging tauhid. Alhamdu di sini pengalembono utawi pengalembono utawa ngalem duduman dibagi menjadi 4 bagian, yaitu puji, pengalembono, pengalem-alem, pengayu bagio, ngalem utawa nyanjung. Sifat penyanjungan dibagi dadi sekawan. Satu yaitu hamdu qadim li qadimin, yaitu pemujinipun Allah maring datipun Allah piyambak. Jadi contonipun ora ana tidak ada yang bisa menyamai dengan kedudukanku. Niki dawuhipun umpami dawuh kados contoh dawuhipun Allah ingkang kados mekaten. Aku iki lho Allah, yaiku ratu di atas beberapa ratu yang ada di dunia maupun di akhirat. Iki namanya pengalami pun Allah Subhanahu wa taala maring dzatipun Allah piyambak. Mulane dingkono diarani puji qadim li qadimin. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu qadim li hadisin wa wa hamdulillahi lil anbiya wa auliya, yaitu pemujinipun Allah, pengalimipun Allah, penyanjungan dari Allah terhadap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya Allah dawuh iki lho kawulaku sing paling unjuh di atas beberapa makhluk yang berupa manusia. Junipun ngalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua itu yaitu pengalamanipun Allah Subhanahu wa taala maring makhlukipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ima iku lil anbiya atau lil auliya aulin nas. Jadi semua makhluk selain Allah kok dialem dening Gusti Allah, disanjung dening Gusti Allah, iku namanya yaiku puji qadim li hadisin, yaiku pengalamipun Allah Subhanahu wa ta'ala maring makhlukipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembagian pengalembono atau yang dinamakan sanjungan-sanjungan. Sing nomor 3 yaitu ya wa hamdu hadisin wa hamdu hadis li hadisin, yaitu pengalembonone makhluk maring makhluk, yaitu manusia terhadap manusia, hewan atau manusia terhadap hewan, ataupun apapun yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ora iki lho sing jengene si A gandenge kok sek mengkono. Contoh lagi Nabi Yusuf iku lho paling gandeng-gandenge wong sak ngalam donya. Sing ngucapake menungso padha menungso. Itu namanya
puji hadis li hadisin. Yang keempat yaitu wahamdu hadisun li hadisin, yaitu pengalami makhluk maring Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, langit semono ambane kok ora ana cagake ya ora ambrol. Masya Allah, wit-witan semono gedene iku kok oyote semono, kok iso ngadeg, kok ora rungkat, keterpa angin sebegitu kencangnya angin yo ora rubuh. Lah itu pengalamipun manusia atau makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia seisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah pembagian dari pengalaman atau sanjungan-sanjungan yang diutarakan oleh Kiai Musonef. Wa sholatu wa salamu ala sholatihi summa salamu ma'a sholat. Jadi keselamatan atau rahmat yang dimintakan oleh Musonef. Pengalaman tadi sudah diterangkan seperti itu, bahkan di situ di sebelum menerangkan tentang alhamdu atau puji atau pengsanjungan, di situ juga Musonef sebelumnya juga menerangkan tentang basmalah dan beberapa yaitu fadilah basmalah. Sholawat ma'asalam dipun aturaken dening Kiai Musonef wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih sing diarani sholah? Di sini lafal sholah mempunyai 3 pembagian atau 3 makna. Ada yang secara lugawi bahasa, cukup dengan bahasa lugawi, ada yang menerangkan tentang syar'i atau istilahan, dan ada yang memberi pembagian yang ketiga yaitu lugawi wa syar'iyan. Kalau as-sholah di sini dikasih makna secara lugawi, secara bahasa, iku ad-du'a, sementing donga, yaiku sing diarani sholah yaiku donga. Ndongaake awake termasuk yo salat, ndongaake keluargane termasuk yo salat, ndongaake kanca-kancane, sahabat-sahabatnya yang dari Ansor maupun tidak Ansor didongaake ben uripe selamat, rezekine dipun paringi lancar tur jembar dening Gusti Allah, iku yo dinamakan salat. Apapun di situ yang berbentuk doa itu yang dinamakan sholat inda lugawi. Jadi secara bahasa, arti secara bahasa sing asline yo donga. Kalau miturut makna secara istilah atau syar'iyan, yaitu penggawean pengucap sing ning kono dikawiti dengan takbiratul ihram dan dipungkasi dirampungi kanthi ucapan salam, tapi bisaroit al-mahsusah, yaitu nganggo syarat-syarat sing tertentu. Dhisik niat usolli fardhu dhuhri, terus Allah lillahi ta'ala Allahu akbar. Di dalam setelah menjalankan atau mengucapkan lafal Allahu Akbar, di situ si musolli melakukan beberapa rukun, melakukan beberapa syarat sing ning kono ndadekake saipun salat, terus dirampungi utawa dipungkasi kelawan salam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Iku yang dinamakan sholat inda syar'iyan, istilah
cara napa yaiku hukum salat. Sing nomor 3 yaiku ana sing ngandhakake bimakna lugawi wa syar'iyan. Nisbatipun salat saking Allah Subhanahu wa taala bimakna ar-rahmah, yaiku nganggo maknane welas asih, kasih sayang dari Allah. Itu kalau asolah dari asolah minallah. Tapi kalau dari malaikat terus manusia itu bimakna dengan istighfar nyuwun ngapura maring Allah Subhanahu wa taala. Iku bimakna asolah yang pembagiannya yang nomor 3 yaitu indal lughawi wa syar'iyan. Di situ mulane zaman wingi-wingi ana aku ora salat wong aku wis eling karo Gusti Allah. Mungkin asolah pemahamannya pada lafal pada makna lugawinya, tidak makna syar'inya. Mulane anjen ngelmune iku angge tutuk lugawi ya sing ngono kuwi. Ngoten. Dadi bejo tumandangi awak kita piyambak sing ning kono diberi wawasan oleh beberapa ulama yang mengatakan iki lho sing maknane asolah iku ana lugawi, maknane salat iku ana makna istilahan, maknane lafal asolah iku ana sing duweni makna lugawi wa syar'iyan. Asolah minallah diarani rahmat, welas asih saking Gusti Allah. Contonipun beberapa kebutuhannya si makhluk dicukupi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahmat dari Allah atau yang bisa dikatakan asollah minallah. Kalau itu asollah minal malaika minal makhluk minal anbiya au minal auliya, itu adalah istighfar, permintaan pengampun, yaitu minta pengampun. Dan ini kalau memang kita harus bisa membuat pondasi kita lebih tebal, itu lafal-lafal di situ harus kita pahami dulu, tidak ngerti kebiauya atau dicampur aduk. Dume wonge pinter, aku seeling karo Gusti Allah ya ora salat, salatku nganggo donga. Ya teko bener, tapi wong manane salat iku donga. Tapi kan kudu dilakoni secara syar'i salatipun, yaitu nglakoni salat limang waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa sallamu summa sallamullahi ma'a salatihi ala nabi ja'a bitauhidi wa qad khalat dinu anit tauhidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musan fa arsadal khalqal dinil khalqi bi sayfihi wa hadihi ilil haqqi Muhammadil akibilir rusuli wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Fa arsad mongko nuduhake sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al khalqa ing makhluk lidinil haqqi maring agama hangkat bisayfihi kelawan pedangipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi lan oleh nuduhake Kanjeng Nabi mau lil haqqi maring Allah kang hak disembah. Muhammadil Aqibi yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi rupanipun Kanjeng Nabi iku Muhammadil Aqibi yaiku Kanjeng Nabi Muhammad kang dadi pungkasane
kang dadi pungkasan lirusuli rabbih maring pira-pira utusanipun Allah pangeranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kok angger nuduhake maring makhluk ketok, tapi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi lan beberapa karabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini menerangkan tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Kiai Musonab di sini memberi khitab bisayfihi wa hajihi, bisayfihi dengan peperangan, karena pada waktu itu memang dibutuhkanlah perang. Lerak perang, lerak menang ora iso dakwah secara kepenak. Jadi lerak diperangi wong-wong iku karena do bantah, do nentang kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu kafirnya disebut dengan kafir karbi, wong kafir sing wajib diperangi. Wong dikon makhluk agama Islam kok ora gelem, ya nyen diperangi pada waktu itu karena memang dibutuhkan peperangan. Kalau sekarang tidak usah dibutuhkan peperangan. Karena di sini sudah tidak ada kafir karbi. Tidak ada kafir karbi, adanya kafir dimi. Adanya kafir dimi. Kafir atau yang dinamakan sekarang adalah non Islam, non Muslim, gitu. Wa hadhihi lil haqi, dan senajano pada waktu itu dibutuhkan dengan peperangan mengangkat pedang. Mulane pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah di Romawi, pada waktu itu yang dinamakan negara Rom, itu beliau ngangkat pedang karena pada waktu itu Raja Rom mentang-mentang tidak mau kalau ajaran agama Islam berdiri di negara Arom tersebut. Makanya pada waktu itu lalu diadakan peperangan atau harus mengangkat pedang untuk dakwah. Untuk dakwah yaitu untuk dakwah. Karena apa? Karena pada waktu itu saya katakan lagi kafirnya masih kafir karbi, tidak seperti sekarang kafir dimi. Kafir dimi itu kafir yang dilindungi. Karena apa? Karena di situ dia tidak mau memeluk agama Islam, tapi dia mengakui bahwa agama Islam itu agama juga termasuk agama yang dilindungi oleh negara, atau beliau atau kafir yang di situ mau membayar pajak negara, walaupun toh negaranya tersebut tidak negara Islam. Seperti Indonesia ini bukan negara Islam tapi tidak ada kafir karbinya, semuanya kafir dimi. Karena orang Kristen yang gelem bayar pajak, wong Buddha ya gelem bayar pajak, wong Hindu ya gelem bayar pajak, wong Katolik ya gelem bayar pajak, apalagi wong Islam ya makna gelem bayar pajak kanggo negara. Mulane di situ tidak ada nama-nama kafir di sekarang. Nah, yang ada hanya kafir dimi. Yang ada hanya kafir dimi. Karena sudah tidak ada kafir yang wajib diperangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisayfihi wa hajihi lil haqqi. Setelah diperangi dan takluk, negara itu tunduk kepada negara Islam pada waktu itu. Wa hajihi lil haqqi. Negara-negara yang sudah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat yang lain, maka penduduk tersebut diberi pengertian. Iki contohnya pengertian seperti ini. Iku selama iki sengkok sembah iku salah. Mergane sengkok sembah iku tunggale makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Contoh kowe nyembah berhala,
iku salah. Magane berhala iku ya gaweamu, kowe gaweane Gusti Allah. Berarti sing luwe hak disembah iku hanya Allah Subhanahu wa taala. Mulane bihadjilil haqqi, semua penduduk-penduduk yang sudah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya diberi pengertian seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Niku dan niku mulai tidak harus mengangkat pedang untuk berdakwah, tidak harus dengan marah-marah untuk berdakwah, tapi dengan ramah tamah, dengan pengertian, memberi pengertian itu sudah termasuk dakwah. Nah niku kok saiki kok ana wong sing ora gelem ngene ya diarani ini ngono, biasane ngono. Nah niki tidak seperti itu. Karena di sini senajan fa'arsada khalqalidinil haqqi bisayfihi wa hadhil haqqi, itu pada waktu itu, tidak waktu sekarang, tidak. Kalau pada waktu semacam sekarang ini kita tidak perlu ngangkat pedang, tidak perlu kita terus marah-marah wong kok ora gelem salat, wong kok ora gelem pingin, ora gelem nglakoni poso terus diperangi atau mungkin digawakake pedang utawa dipun usir ataupun diusir dari rumahnya, itu salah. Karena itu sudah tidak zamannya. Kalau pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang harus, karena pada waktu itu memang orang kafirnya masih disebut dengan kafir karbi, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua itu semata-mata hanya kita mengharap dari Allah supaya hidayah itu diturunkan kepada makhluk-makhluknya Allah yang sudah diberi, yang sudah dikasih pengertian oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kalau tidak dari Allah hidayah itu temurun, mungkin, dan saya yakin tidak mungkin orang tersebut senajan dikuandani sek kupinge bolong kiwa tengen ya tetep ora ngandel. Contoh dengan pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu dikasih pengertian atau dikasih tahu oleh Rasulullah itu setiap hari. Lek paman, kowe kok ora gelem nglakoni salat, kowe iku kan anuman paman, ya lek aku, ya umatku, ya kowe wis tak elingke, iki aku entuk wahyu sange Allah Subhanahu wa taala. Iki bakale kowe ngene. Saiki ya kudune nglakoni kewajiban mung saiki wis agamane iku ora agama dhisik neh. Saiki agamanipun wis agama Islam. Dhisik saiki wis ora dadi agamane, sudah tidak mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa yang terdahulu, karena wis diganti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngono lho. Muhammad yaiku ponamu dhewe. Mulane sering saya katakan, kok ana wong sing menangi nabi loro, umure dilalai ku dawa. Karena apa? Sebelum umat Muhammad, wis kita ambil dari umatnya Nabi Isa aja. Umatnya Nabi Isa itu nyampe 900 tahun, maksimal 900 tahun. Itu umatnya Nabi Isa. Kok seandainya ada umatnya Nabi Isa yang masih hidup dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi Rasul, maka orang tersebut wajib meninggalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa dan harus mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh,
Pendhita cara kene ya dukun. Cara wong Bate dukun. Dukun Bukhaira. Itu ada di cerita Khulasa Nurul Yakin juz 2 kalau tidak juz 3. Tuh. Pada waktu itu Rasulullah pergi berdagang dan membawa dagangannya Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya Rasulullah. Itu pendeta atau dukun Bukhaira itu melihat Rasulullah dengan keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh Rasul dan ciri-ciri yang diterangkan di kitabnya Nabi Isa. Itu dukun Bukhaira itu satu-satunya orang yang bisa hidup di dua nabi, yaitu di Nabi Isa dan di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi terus setelah melihat Rasul dengan keajaiban yang dimiliki dan ciri-ciri kenabian yang ada di kitabnya Nabi Isa, pendeta dukun Bukhaira tadi tanya kepada Dewi Maisarah, yaitu pelayan dari Siti Khadijah. Duk cara wong Jawa. Kancamu sing dodol iku sapa? Asline saka ngendi? Itu adalah kalau sing takon iki asline orang Basrah ya, kalau pada waktu itu namanya Basrah, kalau sekarang mungkin namanya Mesir mungkin ya. Kalau tidak salah Mesir mungkin. Itu orang Basrah. Duk kancamu sing dagang iku mau wong endi, jengene sapa? Itu diarep berjanji dijelaskan seperti itu detailnya. Ini adalah untuk saya katakan untuk menambah keimanan kita, kepercayaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus sekaligus nambah mahabbah terhadapnya. Anu Mbah, iki langsung kembali ke cerita. Anu Mbah, iku mau jengene anu Muhammad, wonge wong Mekah. Oh, pada waktu itu. Anu ya Dok, engko lek mulai aja lewat dalan mauna ya. Kowe lek dicegat begal. Karena apa? Karena pendeta tersebut adalah orang, kalau saiki ya wong apian ngono wae. Wong apian, ora kakean muring-muring, ora mentang ora ngafir-ngafirake iku. Begitu diceritani oleh beliau, kembalinya Rasulullah tidak lewat jalan tersebut tapi memutar ke jalan yang lain. Karena apa? Untuk menghindari begal-begal yang ada di jalan tersebut. Itulah beberapa yang harus kita teladani. Tidak harus dengan dakwah kita harus dengan pedang, dakwah kita tidak harus dengan marah-marah, dakwah kita tidak harus dengan demo kesana sini, dakwah kita tidak perlu dengan caci maki atau mengkafirkan atau membid'ahkan golongan-golongan lainnya, tapi cukup dengan wahjihi lil haqqi. Kita hanya memberi pengertian yang memang harus disampaikan secara lunak dan ramah tamah. Demikian yang saya haturkan. Bulan depan kita jumpa lagi dengan kitab yang sama. Semoga apa yang saya haturkan tadi bermanfaat kepada diri kita sendiri dan kepada sahabat-sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.